Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jungle ID. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman setelah menggunakan iPhone 12 Pro Max selama 1 tahun. Disclaimer dulu, di video ini saya tidak akan membahas spek secara detail, namun lebih membahas penggunaan selama 1 tahun seperti apa, digunakan untuk apa, dan kira-kira apa saja kelebihan serta kekurangan iPhone 12 Pro Max. Tentunya versi saya dong. Oke, sebelum lanjut kita intro dulu. Jika ditarik ke belakang, iPhone 12 Pro Max ini diproduksi di akhir tahun 2020 dan harganya saat itu juga lumayan. Ada di angka 23 juta untuk varian RAM 6GB dengan memori internal 256GB seperti yang ada di tangan saya ini. Hanya saja waktu saya beli harganya nggak segitu dong, turun menjadi 19 jutaan di official iBox. Kalau harga sekarang silahkan cek di situs resminya iBox ya. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita review iPhone 12 Pro Max. Pertama, saya review dari segi penggunaan harian ya. Sebagai daily driver, iPhone ini saya gunakan untuk membuat konten video Reels, YouTube, dan scroll-scroll sosmed saja. Jadi, di sini penggunaan kamera bisa dibilang lebih intens. Meskipun masih menggunakan sensor dengan resolusi 12 megapiksel, kamera iPhone 12 Pro Max hingga kini masih sangat worth it, baik di resolusi Full HD maupun 4K. Detail gambar bagus, jernih, warnanya natural, dan videonya sangat stabil. Cocok digunakan untuk membuat konten video dengan tema alam. Yang saya suka dari iPhone 12 Pro Max ini, range lensa wide-nya lumayan lebar, dan ultra wide-nya bisa zoom hingga 2,5 kali. Sangat cocok untuk kebutuhan saya yang suka bikin konten dengan background gunung. Jadi zoom gunung bisa lebih deket. Untuk fitur video dan foto bisa cek di video ini ya. Oh ya, untuk kekurangan kamera cuma satu, yaitu nge-flare jika terkena sinar matahari langsung. Oke, lanjut kita review bagian layar. iPhone 12 Pro Max ini sudah menggunakan layar Super Retina HDR OLED dengan ukuran 6,7 inci. Selain itu, sudah diproteksi juga dengan layar keramik shield yang diklaim bisa membuat layar aman dari goresan. Meskipun demikian, tetap dong wajib pakai tempered glass biar makin aman. Dari segi warna, saya sangat suka, meskipun refresh rate masih mentok 60Hz. Berbeda dengan iPhone 13 Pro Max yang sudah support 120Hz. Selanjutnya dari segi desain menurut saya biasa aja, karena buat saya fungsi lebih utama. Namun 3 kamera belakang yang mirip boba-boba ini membuat saya agak terganggu. Agak gimana gitu ya kalau misalnya membuat konten di tempat umum. Untuk beratnya sendiri ada di angka 220 gram dengan material berbahan stainless steel. Ya lumayan berat dikit lah dan agak susah dipegang menggunakan satu tangan karena dimensinya lumayan lebar. Nah, dan yang paling penting adalah soal baterai. Apalagi sering saya gunakan untuk membuat konten. Baterai iPhone 12 Pro Max ini secara default memiliki kapasitas 3687 mAh. Untuk pengecasan 0-100% membutuhkan waktu kurang dari 2 jam dengan kepala charger 20 watt. Pertanyaannya adalah apakah baterai health masih 100%? Tentu tidak dong. Setelah 1 tahun pemakaian, baterai health turun menjadi 90%. Menurut saya pribadi, turunnya kapasitas baterai ini sangat wajar, mengingat kebutuhan konten saya lumayan intens. Apalagi pada kondisi tertentu, saya perlu menggunakan iPhone saat kondisi di charge, yang umumnya tidak boleh dilakukan. Oh ya, sebagai gambaran saja, iPhone ini biasa saya gunakan untuk membuat video vlog maupun video Reels. Dari kapasitas baterai 100% akan benar-benar habis setelah penggunaan selama kurang lebih 5 jam. Tapi bukan full 5 jam ya, karena ada jeda untuk mencari spot video atau lainnya. Nah, bagaimana untuk penggunaan wajar? Selama hanya digunakan untuk scroll sosmed, nonton YouTube, balas WA, atau aktivitas ringan lainnya, dengan jangka waktu yang tidak intens, baterai 100% cukup untuk kebutuhan 24 jam. Selanjutnya kita bahas soal performa game dan render video. Buat kalian yang belum tahu,
iPhone 12 Pro Max ini menggunakan chipset Bionic A14 dengan GPU 4 core yang sudah kencang pada zamannya. Biar singkat, seperti yang ada di video ini, iPhone saya gunakan untuk bermain game MLBB dengan settingan Ultra. Ya, meskipun grafiknya sangat bagus, efeknya langsung terasa. HP cepat panas dan baterai turun beberapa persen. Mungkin ini efek main game di luar ruangan kali ya. Selanjutnya kita coba untuk render video. Menurut saya ini masih dalam kategori cepat. Meskipun jika dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max masih kalah soal kecepatan render. Oh ya, sebagai tambahan informasi, iPhone 12 Pro Max sudah support eSIM ya. Jadi sudah bisa dual SIM. Meskipun saat ini hanya smartphone saja yang sudah support eSIM di Indonesia. Oke, terakhir kesimpulan. Menurut saya pribadi, iPhone 12 Pro Max masih memiliki keunggulan pada bagian kamera. Masih sangat worth it buat kalian yang suka ngonten. Apalagi konten kalian itu membutuhkan kestabilan video dan gambar yang jernih. Pokoknya iPhone 12 Pro Max ini recommended deh, dan sudah ada fitur ultra wide dan zoom 2,5 kali. Untuk kekurangannya mungkin dari segi baterai ya, karena hanya berkapasitas 3687 mAh saja. Dan buat jaga-jaga, jangan lupa selalu bawa charger dan power bank. Nah, bagaimana soal baterai health yang menurun? Menurut saya wajar ya, karena baterai apapun akan mengalami penurunan kualitas jika sering digunakan. Setuju nggak? Mungkin cuma pada kamera dan baterai saja ya yang perlu saya highlight. Soal performa ya jangan dibandingkan dengan iPhone keluaran baru, jelas sangat berbeda. Oke, sekian sharing pengalaman menggunakan iPhone 12 Pro Max selama 1 tahun, semoga bermanfaat.